Oke, terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada ICTS, ya, Innovation Center for Tropical Science yang undang kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bu Sesdit, ya, Dr. Paristianti, kemudian juga pembicara Dr. Ferry Haki dari BSMI dan Satgas COVID Kementerian Pertanian, dan juga Bu Miska, moderator. Kalau tadi Bu Miska menyebutkan ini makhluk yang mikron, ya, kecil sekali gitu ya. Maaf. Kalau dari kami sebagai genomik sama mengukurnya dari genomik, ya. Kalau makhluk ini memang kecil sekali, ya. Ukurannya sekitar 30.000 basa, 30.000 nukleotida. Kalau kita manusia itu dalam sel kita memiliki 3 miliar basa. Jadi 1:100.000 kecilnya dalam satu selnya, ya. Atau kalau kita bandingkan 100 km dengan 1 meter, itu kalau kita membandingkan ukurannya. Tapi Masya Allah, makhluk yang sebetulnya RNA sendiri itu yang ada di dalamnya itu tidak tahan, kalau kena keringat itu hancur, tapi mungkin karena dibungkus oleh kapsid atau struktur virus yang kuat sehingga dia bisa tahan lama. Ini saya share slide-nya ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Ya. Kelihatan ya Bu ya? Iya, sudah. Oke. Ini sudah kelihatan full screen ya? Belum slideshow. Udah slideshow sekarang ya? Udah kan ya? Ini masih ada yang next slide-nya itu Pak, belum slideshow. Sebentar. Kelihatannya harus dicabut screen-nya. Ya udah, ini sekarang bisa kelihatannya. Ini sudah ya? Sebentar. Masih blank sebentar Pak. Oh ya. Di saya munculnya hijau. Nah, ya sudah. Siap. Sudah ya? Oke. Sudah. Ini terkait dengan teknologi deteksi SARS-CoV-2 dan perkembangannya. Kalau tadi Pak Dr. Ferry membahas tentang clinical aspeknya ya, saya membahas tentang teknologi pengembangan tesnya. Bagi kami ini menarik sekali kalau dibandingkan dengan pandemi yang terjadi tahun 1918, yaitu flu virus atau disebut sebagai Spanish flu yang korbannya sekitar 50 juta dan yang positif itu yang terjangkit sekitar 500 juta ya, sepertiga penduduk dunia. Tetapi virus itu tidak bisa dipelajari, bahkan saat itu orang tidak mengetahui bahwa itu disebabkan oleh virus, bahkan orang menduga disebabkan oleh bakteria. Dan virusnya sendiri itu baru bisa disequence tahun 2005. Dan itu pun juga melalui perjuangan panjang, direkonstruksi, salah satunya oleh peneliti yang menggali makam dari sebuah kampung di Alaska, dan yang diketahui bahwa 72 penduduk dari 80 penduduknya itu meninggal dan dikuburkan secara massal, dan dari seorang perempuan bernama Lucy dan diambil parunya, biopsi dan dilihat diekstrak RNA-nya, DNA-nya dan dianalisa dan bisa diketahui betapa dahsyat virulensi dari virus ini, flu virus. Nah, kalau kita melihat SARS-CoV-2 atau COVID-19 agennya itu, saat ini kami di US sudah banyak ya, ada hampir 500.000 kasus yang dites 2,3 juta dan yang meninggal sekitar hampir 17.000. Kemudian di Indonesia tadi sekitar 3.000-an ya, yang meninggal 200 atau 300. Kemudian ini data-data terkini ya, 1 hari lalu saya lihat dari World Odometer.
sebelum saya menyampaikan pengembangan teknologi deteksi SARS-CoV-2, saya akan menyampaikan perbedaan antara sensitivity dan specificity. Kalau kita mendengar, misalkan kemarin di Spanyol ya, membeli banyak alat dari Cina ternyata tidak akurat dan mau dikembalikan. Jadi pertanyaannya apa itu sensitivity dan specificity? Dan ini penting sekali difahami. Ini kalau lihat di slide ini kita melihat ada, saya bagi dua ya, kolom ya. Kolom disease itu artinya yang benar-benar dia terjangkit SARS-CoV-2, kemudian yang non disease itu yang tidak terjangkit ya, tidak ada virus di dalam tubuhnya. Ya, sensitivity itu adalah kalau dites yang memang dari kelompok yang dari populasi yang terjangkit semuanya itu idealnya 100%. Ya. Kalau bukan 100% atau 90% katakanlah, berarti 90% itu positif. Kemudian 10%-nya yang kita benar-benar sebetulnya dia memiliki virus di dalam tubuhnya tetapi tidak terdeteksi atau kita sebut sebagai false negatif. Ini yang berbahaya sebetulnya. Karena apa? Kalau false negatif berarti dia ada di dalam tubuhnya dan dianggap negatif, ini yang bisa menjadi carrier dan dia menjadi seperti tadi OTG ya. Kalau ini bisa menjadi carrier yang bisa menyebarkan virus itu sendiri. Jadi yang berbahaya adalah deteksi apakah itu rapid atau apa saja yang sensitivitasnya rendah. Nah, kalau kita melihat di penyakit kanker itu beda lagi. Meski kita inginnya sensitivitasnya tinggi, karena kita ingin membedakan bahwa ketika kita diberikan 100 memang orang pasien yang memang benar-benar kanker, kita tes 100%. Tetapi kita juga ingin ketika kita mengetes 100% 100 orang yang memang dia tidak memiliki kanker dalam tubuhnya, kita uji, dia semuanya negatif. Karena apa? Kalau ternyata spesifisitinya rendah, 90% katakanlah, berarti 10%-nya itu yang harusnya dia normal, tetapi kita anggap bahwa dia punya kanker dan kita kasih obat, dan obat kanker itu kan mematikan ya, mematikan sel dan itu berbahaya. Jadi tergantung penerapan dari deteksi atau teknologinya ini. Jadi kalau untuk virus kita ingin yang sensitivitasnya tinggi, tapi juga idealnya juga spesifitasnya tinggi. Nah, seperti contoh di sini. Kalau misalkan ada 100 yang memang benar-benar memiliki virus di dalam tubuhnya, SARS-CoV-2, kemudian kita tes hanya 90% yang positif, berarti true positifnya 90, kemudian 10-nya harusnya dia positif, ternyata dia kita anggap negatif, kita sebut false negatif, artinya sensitivitasnya 90%. Nah, kalau orang normal, kemudian tidak sakit, tidak ada virus di dalam tubuhnya, ada 1.000 yang kita tes negatif, kemudian 200 dari 1.200 itu dia positif, padahal harusnya dia negatif, maka spesifisitinya itu 83%. Jadi tugas dari seorang peneliti untuk mengembangkan karakter tesnya itu yang akurat dalam hal sensitivity maupun specificity. Ada dua hal yang sering kita dengar saat ini, ya, rapid test, kemudian RT-PCR. Tapi memang kalau kita melihat ketika terjangkit korban jatuh 31 Desember, kemudian tanggal 24 Januari 2020, itu genom pertama dari SARS-CoV-2 sudah di-sequence dan ada di public database, ada di public domain. Ini sebuah kehebatan yang bisa dicapai pada zaman ini. Kalau tadi saya sampaikan virus penyebab pandemi 1918 bahwa dia bisa di-sequence tahun 2005, bahkan dulu orang tidak tahu penyebabnya apa. Kalau sekarang kita sudah bisa men-sequence, dan bahkan 22 Maret ada sekitar 175 genom dari hampir seluruh pasien dan dibanding-bandingkan sehingga kita tahu apa sih gen-gen yang ada di dalam virus ini dan protein-protein apa sih yang dibentuk, yang dikoding oleh gen-gen tersebut. Ketika kita membicarakan teknologi deteksinya, saya membagi dua ya, rapid test dengan RT-PCR. Rapid test itu ideal sebetulnya karena dia point of care, artinya bisa dilakukan di tempat tanpa perlu membawa sampel ke sebuah lab. Jadi memudahkan bagi pengujian di tempat.
Dan ini biasanya dibagi menjadi dua, antibody dan antigen based. Ini bisa 15 menit, 30 menit. Kemudian kalau ELISA itu 1,5 jam. Ini ada juga tes yang dikembangkan, tetapi 1,5 jam. Nah, rapid kit ini kualitatif karena dia setiap manusia yang kena tadi OTG atau kemasukan virus ini, berarti kan dia mengembangkan begitu virus masuk ini, kan dia antigen, apakah dari spike-nya atau protein yang ada di luar kapsid atau pelindung virus ini yang masuk ke dalam tubuh manusia, dia berfungsi sebagai antigen yang tidak diinginkan oleh manusia, oleh tubuh kita, oleh imun kita, sehingga kita pertama menghasilkan antibodi sebagai respon terhadapnya. Jadi kalau kita mengukur dengan mendeteksi menggunakan rapid test, sesungguhnya kita tidak mengukur virusnya langsung, tetapi kita mengakses virusnya secara ini tidak langsung ya, karena kita mengakses antibodi dari tubuh pasien. Nah, ketika kita membicarakan RT-PCR yang bermakna real time PCR, polymerase chain reaction, ini biasa disebut sebagai gold standard atau diagnosa emas. Tetapi masalahnya RT-PCR ini perlu lab yang centralized, artinya tidak bisa hanya menguji satu sampel satu pasien, tidak, tapi perlu menguji dalam kelompok, bisa 96 sampel atau pasien atau 384 pasien. Bahkan kalau labnya besar, punya kapasitas dan alat yang lebih canggih, bisa ribuan sekali run atau sekali menguji. Real time PCR ini sebagai diagnostic run karena dia mengakses virusnya langsung dari pasien. Jadi mendeteksi partikel dalam hal ini adalah genom berapa kopi yang ada di tubuh pasien. Nah, sebelum kita membahas deteksi teknologi deteksinya, ya, pengembangannya, ini struktur SARS-CoV-2 yang dipublikasi baru-baru ini tahun 2020. Ya. Ini coronavirus, kita melihat ada spike proteinnya. Ini saya menyampaikan ini karena nanti kita mengarah ke pengembangan rapid test dan pengembangan RT-PCR teknologinya. Ada spike proteinnya, kemudian ada nukleokapsid protein N-nya, kemudian amplopnya envelope protein I, dan membran protein MENS. Ini protein yang decoding oleh genom RNA atau RNA yang ada di dalam virus ini. Begitu virus ini masuk ke tubuh manusia, ini semuanya ini berfungsi sebagai antigen yang tidak diinginkan oleh tubuh kita, maka tubuh kita bereaksi membentuk, mengeluarkan atau menyusun antibodi. Yang pertama dibentuk oleh tubuh kita adalah IgM, antibodi IgM antibody. Ini kalau dari SARS yang tahun 2003 dan bahkan juga studi sekarang ya, ini muncul pada darah 3 atau 6 hari setelah exposure. Ini antibodi pertama yang berusaha melawan antigen, yang mengenali. Kemudian antibodi yang berikutnya adalah IgG, yang lebih sangat affinity sebagai long term response, ya, respon yang akan berterusan menghadapi antigen ini. Ini biasa muncul setelah 8 hari atau exposure lebih some time ago gitu ya. Ini mohon diingat ya, ada antigen, ada antibody IgM dan IgG, karena ini yang dipakai menjadi komponen dalam membentuk atau menyusun atau mengembangkan teknologi deteksi rapid test. Nah, kemudian di slide berikutnya adalah ini genom pertama ini, reference namanya, yang dari pasien Wuhan. Ini ada di NCBI, di GenBank. Dari situ ada 30.000 basa ya, 29.903 di ujung kanan gitu ya. Di ujung kanan. Ini bisa melihat kursor saya enggak ya? Bisa ya, Bu Miska ya? Oke. Jadi bisa, Pak. Bisa ya, oke. Jadi ini 30.000 ya. Dan ini adalah strukturnya, gen-gennya ada ORF1b, dan ini kalau saya klik bisa buka lagi ini gen apa saja gitu. Jadi panjangnya cuma 30.000, tapi masya Allah mampu ya. Dan memang ini makhluk ciptaan Allah juga ya. Dan kita 3 miliar basa. Jadi 1 meter bandingkan 100 kilometer. Ini lokasi gennya. Kalau saya membawa ke slide berikutnya,
Ini dari nexttrain.org. Ini kita bisa melihat di sebelah kanan adalah penyebarannya mulai dari Cina terus kemana-mana, sampai ke Amerika, ke Eropa, Spanyol, Italia, dan segalanya, bahkan ke Indonesia, Hong Kong, Jepang, segalanya. Tapi yang menarik, sejak Desember 3, 2019, dari yang pertama, ini perubahan-perubahan virusnya ini. Jadi di sequence dibandingkan, kalau kita melihat, ada gens-nya, gens ORF1A, M, N, IS tadi ya, yang decoding dan menjadi protein-protein itu. Kita melihat ini semua gen-gennya. Jadi yang kalau di bawah kita lihat di kiri bawah diversity, terus yang seperti tinggi, ya, naik ini ya, tanda naik ini tanda banyak perubahan-perubahannya. Terus dari sekitar berapa ini? Mungkin sekitar 850 ini, 850 virus yang disequence, ini perubahannya dari yang pertama di Wuhan sebelah kiri sampai semua. Jadi ada seperti perubahan-perubahan bahasanya. Cuma 30.000 tadi ya, 30.000 di sebelah kanan ini sudah mulai ada perubahan-perubahan. Tapi informasi-informasi ini yang menyebabkan karena ada public database dan begitu pasien diketahui sebagai pengidap SARS-CoV, COVID-19, kemudian langsung diambil dari sampel spesimen dari hidungnya atau dari paru-parunya, kemudian di sequence sehingga kita tahu informasinya. Gen-gen apa saja bisa dibandingkan dengan SARS. Ini dekat, ada sekitar 96% ya, similarity atau conserve-nya ya, kedekatannya dengan SARS yang berasal dari kelelawar, kalau dibandingkan dengan SARS yang pertama itu hanya sekitar 76%. Tapi dengan informasi ini, dari tanggal 24 Januari, informasi genom urutan gen-gennya 30.000 diketahui ini kan menunjukkan sharing informasi, juga mengharap mereka juga bekerja untuk mengembangkan teknologi, dan orang lain juga diberi kesempatan untuk mengembangkan teknologi. Jadi tergantung kesiapan kita untuk mengambil data yang ada di public domain. Yang terjadi adalah begitu data sequence ada, maka tes yang pertama dikembangkan adalah RT-PCR, karena berdasarkan informasi dari genomnya ini. Karena lebih akurat. Baru nanti mengembangkan ke rapid test. Nah, rapid test sebagai point of care ini ya, antigen antibody tadi ya. Di sini yang merah saya sebutkan sebagai tes yang nucleic acid base. Sebetulnya ini rapid test juga, tapi ini kelihatannya belum muncul, mau muncul segera ini dengan teknologi baru namanya Sherlock atau juga detektor. Kayak seperti ini ya, Sherlock Holmes ya, detektif Sherlock Holmes. Tapi ini sebenarnya lebih canggih lagi karena dia menggunakan teknologi dari CRISPR ya. Ini kelihatannya akan muncul segera karena diadopsi oleh perusahaan CPI ini. Dan di Indonesia ada sekitar 765 alat CPI Gene Expert. Nah, kemungkinan nanti akan dipakai, tapi kalau memang sudah keluar dan memang sesuai diuji ya. Nah, kalau kita melihat rapid test, asumsi kita apa? Seperti tes kehamilan. Kalau kita melihat tes kehamilan itu kan kita ada strip merahnya kan ya, strip merahnya. Ya kita tahu ini positif hamil. Nah, kalau di sini saya tadi mengingatkan menyebutkan di awal ada IgM. Jadi tes ini caranya diambil ada dari darah. Jadi kita lihat sebelah kiri, ini diambil darah, kemudian dimasukkan ke tabung ini, kemudian di-dropkan di sini. Nanti akan ketahuan stripnya. Nah, kalau first defense kita yang pertama adalah munculnya IgM, antibody M dalam tubuh kita, baru kemudian 3-6 hari, baru kemudian 8 hari muncul IgG. Nah, kalau kontrol lain, ini yang merah. Jadi kalau ada kontrolnya ada selalu ada, kemudian kita melihat IgM positif, berarti dia ada virusnya. Kalau IgG positif, dia juga ada virusnya. Kalau IgM sama IgG ada, berarti positif. Tapi kalau tidak ada, seperti yang di nomor 2 dari kanan, berarti dia negatif. Kalau merahnya tidak seperti ini maka dia IgM weak atau suspicious harus diulang lagi. Jadi ini teknologi deteksi yang sebetulnya point of care ya disebutnya ya, karena bisa dilakukan di tempat. Hanya mengambil secuplik darah dari ujung jari, sekitar berapa drop, berapa kecil sekali, bisa mengetahui. Ini yang tes yang dikembangkan sebetulnya, dan ini yang hampir seluruh perusahaan dan juga peneliti-peneliti berbagai negara mengembangkan. Cuman memang akurasinya bisa tinggi, bisa tidak. Maka saya tadi menyebutkan pentingnya sensitivity dan specificity tergantung bagaimana mengembangkan teknologi ini. Tetapi ini teknologi yang perlu kita kuasai. Saya akan kelihatannya gampang ini ya. Sebetulnya
seperti ini ya. Kalau saat tadi, kalau ini dari kita melihat stripnya ya, ini teknologi ini informasi di balik teknologi ini. Jadi ini kalau dilihat dari samping, ini yang biru ini adalah absorption pad-nya. Ya. Kemudian hijau muda itu nanti tempat kita menaruh sampel darah. Kemudian yang warna oranye ya, atau gold ini ya, ini conjugation pad. Nanti saya informasikan untuk apa ini. Kemudian yang ini nitrocellulose paper. Nah, di sini ada G-line, ini untuk IgG, M-line IgM, C-line untuk control, dan yang purple ini atau ungu ini adalah wick atau absorption pad yang ketika sampel masuk ke sini berinteraksi dengan fosfat BBS, fosfat buffer silin, dia akan screen saya, oke. Dia akan mengalir ke sini, berikutnya sampai ke sini kelihatan di sini nanti. Dia dari samping. Kalau dilihat, jadi yang diperlukan dalam pengembangan rapid test ini adalah, saya sebutnya, yang merah ini ada anti-human, ya, IgG, anti-human IgG antibody, IgM antibody, dan juga anti-mouse ataupun anti-rabbit ataupun yang lainnya sebagai control. Soalnya kita ingin ini juga menyala atau berubah warna. Jadi ketika kita tadi di awal melihat slide bentuk proteinnya, ada protein N, M, I, S, kemudian spike-nya ya. Jadi di sini mengembangkan teknologi ini perlu pertama adalah membuat rekombinan N protein atau S protein, karena ini yang kita sebut sebagai antigen. Nah, antigen nanti ini yang diperlukan untuk membuat conjugate molekul. Ya. Kemudian yang protein lain yang diperlukan, komponen lainnya adalah adanya misalkan kita memakai mouse IgG, ya, dari yang dibikin dari mouse IgG, kemudian juga screen saya ada anti-human IgG antibody, anti-human IgM antibody, anti-mouse IgG antibody, kemudian gold particle atau selenium particle sebagai conjugate. Ini teknologi yang mungkin 30-an tahun lalu kali ya, ketika mengembangkan tes pregnancy. Jadi teknologinya seperti ini yang dipakai. Jadi yang kita buat adalah, jadi sampel itu berjalan sesuai kapilari dari kiri ke kanan. Ya. Ini dari samping. Nah, jadi yang ditaruh adalah pertama di sini, ini anti-human IgG antibody. Kemudian ini anti-human IgM antibody, anti-mouse IgG antibody. Jadi begitu saya kemudian ditaruh di sini, ini adalah yang sudah konjugasi ya. Artinya di sini adalah ini SARS-CoV antigen conjugate. Kemudian di sini ada juga selenium mouse IgG conjugate. Ini yang sebagai kontrol. Ya. Ini di sini, ini ditaruh di sini, tapi dia ketika dia basah ketemu dengan temannya, dia akan bergerak ke sini, dan begitu di sini dia menyala nanti. Jadi ini diambil darah dari pasien, ya. Jadi begitu pasien itu kalau kena virus, maka dia akan tubuhnya akan memproduksi IgG atau IgM. Ini yang saya sebut sebagai ini tadi ya. SARS-CoV ini maksudnya pasien ya. Dia memiliki antibody, IgM antibody dan IgG antibody. Kita taruh di sini, maka dengan buffer yang cukup, PBSC akan bergerak, maka ketemu dengan kawannya, bisa saling affinity. Jadi yang terjadi adalah SARS-CoV IgM ini antibodinya ketemu dengan antigennya. Ini yang kita buat rekombinan. Ketemu dua-duanya ketemu dengan ini. IgM dengan IgG bisa bergandengan dengan ini, kemudian akan bergerak kanan sehingga menjadi seperti ini. Jadi IgM ketemu dengan rekombinan tadi N yang kita buat, antigen, dia akan bergerak, antigennya ini ketemu dengan, ini antibody IgM ketemu dengan ini anti-human IgM antibody yang dibikin di dalam goat, kambing, atau juga rabbit di sini. Kemudian SARS-CoV IgG ketemu dengan ini, ya, dia bergerak ke kanan dan ketemu dengan akan nempel di sini anti-human IgG antibody. Nah, kalau mouse IgG
dia akan selalu bergandengan ini sebagai kontrol. Jadi bergerak ke sini, terus nanti yang kita lihat seperti ini. Ini seperti ini. Ini rapid test result. Ya. Jadi ini yang banyak dikembangkan saat ini karena memudahkan pasien di lapangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah RT-PCR, ya, gold standard. Ya. Jadi kalau terkait dengan rapid test ini, kita harus membuat rekombinan antigennya, ya, dari membuat proteinnya dari struktur virus itu, karena dia menjadi antigen dan itu yang nanti menjadi partner untuk antibodi-antibodi yang kita kembangkan. Kalau melihat yang berikutnya adalah RT-PCR, ya, real time PCR atau gold standard, ya. Karena kita bisa mengakses virus langsung dari pasien. Jadi metode PCR Tes. Assalamualaikum, Pak. Pak Arif. Assalamualaikum, Pak Arif. Ya, sepertinya Pak Arifnya terputus koneksinya. Kita menunggu sebentar. Bu bisa di-mute. Ya, maaf. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya share lagi screen-nya sebentar, Bu. Oke. Oke, tadi udah kelihatan ya. Sebentar. Ya. Oke. Saya mencoba dengan bahasa yang simple ya, semoga dipahami. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ya. Kalau tadi mudah ya, itu kualitatif ya, kita bisa melihat stripnya berwarna merah atau tidak. Kalau yang RT-PCR ini, karena amplifikasi produknya ini real time, secara real time, jadi diukur dengan relatif frekuensi unit. Dan ada dua pewarna ya, fluorescent dye yang tidak spesifik atau yang spesifik. Ya. Udah, Bunda? Udah. Oke, ini ya bisa melihat di sini. Jadi kalau PCR biasa, ini kita lihat di sebelah kanan ya, hasil amplifikasinya berupa band-band ya, namanya band-band yang putih-putih kecil itu dari 1 sampai 100 itu band-band. Ini menunjuk kalau positif seperti ini berarti ada genom virus di dalam tubuh pasien. Ini tapi kan kita repot kalau pakai gel, maka real time PCR itu kita mengaplikasi secara langsung ada di sebelah kiri. Jadi ini produk ini kalau ada penaik sigmoid kurva sigmoid ini di awal di 14 cycle ini artinya ada tinggi sekali jumlah virus di dalam tubuh pasien. Genomnya banyak. Kalau dia di
38 artinya mulai teramplifikasi, mulai diperbanyak pada cycle ke-40, maka berarti sedikit, maka tidak ada. Dan ini bisa dikatakan negatif. Jadi kalau 38 ke atas negatif. Jadi kalau dengan PCI ini kan amplifikasinya eksponensial ya. Bermula dari satu molekul, satu genom virus, menjadi 2 genom, menjadi 4 genom, menjadi 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Sehingga dengan real time PCR, dengan amplifikasi ini kita bisa mendeteksi, memperbanyak jumlah genomnya, artinya untuk pengukuran, sehingga kita bisa melihat berapa banyak sih, kita bisa melihat bahwa benar memang pasien ini bisa teramplifikasi. Nah, cara pengembangan tes desainnya, ini saya kembali ke gambar di awal tadi. Ini betapa hebatnya informasi genom ini. Kita bisa mengetahui ada 30 ada 30.000 basa. Nah, ini kalau saya bandingkan tadi asumsi saya dengan tubuh kita 1 meter dibandingkan dengan 100 km kan ya. Nah, ini katakanlah 1 meter, tetapi kalau saya mau mendeteksi genom virus, saya tidak perlu mengukur 1 meternya semua, mendapatkan 1 meternya. Saya hanya mengambil 3 bagian aja, 3 bagian atau 3 lokasi di antara 1 meter tersebut. Jadi katakanlah dari 1 meter saya hanya mengambil sekitar 1 mili di sini, kemudian 1 mili di sini, 1 milimeter di sini. Nah, ini yang nanti membuat sebuah tes yang sangat spesifik. Saya sebut ini set 1, ya, ada primer kiri, forward, reverse, kemudian ini ada ini sebetulnya disebut real time PCR karena kita bisa mengukur tanpa melihat amplifikasi tanpa meran di dalam sebuah electrophoresis gel, karena ada dye-nya di sini ya. Di sini F dan Q. F itu sebetulnya fluorescent dye, kemudian Q itu dark quencher atau quencher. Ketika dia dekat ini dia gelap, nggak ada signalnya. Sama desainnya itu ini bagian dari gen di sini, gen of one, kemudian forward reverse primer DNA-nya, kemudian ini komponen ketiganya probe-nya. Kemudian set kedua juga sama, ini beda lokasi, maka spesifik kepada lokasi sini, dan ini probe-nya ini masih gelap, tidak berwarna. Ini gen S set umum, saya buat umum karena ini misalkan ini bisa mendeteksi kelompok virus dari keluarga coronavirus. Jadi dengan 3 lokasi ini membuat tes bisa efektif. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengukur 3 ini, terus 1 sampel, 1 pasien katakanlah, saya harus melakukan 3 reaksi, ya kan? 3 reaksi untuk menguji. Tapi dengan model ini, kita bisa melakukan dengan 1 pasien, tetapi ini bisa saya gabung semua dalam 1 tabung reaksi. Jadi setiap set bisa dilakukan dalam reaksi terpisah, 3 reaksi dan dibaca dan dianalisa 1 kali per reaksi. 3 set bisa digabung, 1 reaksi tapi dibaca, dianalisa secara terpisah 3 kali. Ya. Kenapa? Dengan teknologi yang ada saat ini, saya bisa menggabungkan antara FEM di sini hex, yang spektrumnya berbeda, frekuensinya berbeda, yang tidak ketika dan di sini juga misalkan saya pakai quasar, katakanlah di sini berapa ya, 483 hertz, frekuensinya berapa itu ya, nm ya, kemudian juga nanometer, kemudian yang di sini katakanlah 500, di sini 680, tidak ada overlap, saya bisa mengukur. Ketika saya mengukur yang ini, ketika saya mengukur yang sebelah kiri, saya pakai frekuensi tertentu, filter tertentu, yang sebelah sini pakai filter yang berikutnya, yang ini pakai berikutnya, saya bisa menggabung 3-tiganya. Jadi RT-PCR dengan adanya disebut TaqMan sebetulnya. Ini kita menguji dengan mengambil spesimen, sampel dari pasien, dari hidung, nasopharyngeal swab, ya, kemudian nasopharyngeal aspirate, ya, dari aspiratnya, dari cairannya, ya, atau BAL, ya, bronchoalveolar lavage dari dekat paru-paru, ya. Tapi kita memahami bahwa virus SARS-CoV-2 ini adalah RNA, sehingga tidak bisa diamplifikasi langsung, harus dirubah menjadi sebuah cDNA, ya, complementary DNA dengan reverse transcriptase, dan baru diamplifikasi dengan tag polymerase dan dibaca signalnya tadi. Jadi kalau kita melihat di sebelah kiri, ini forward primer, ini reverse primer, di atas ini fluorophore atau fluorescent dye, TaqMan probe,
Begitu dia di-amplify oleh polimerase, dia ke kiri berpanjang, begitu ketemu ini dilepas dia. Sehingga ketika dilepas dia menyala, kita ukur yang tadinya 2 menjadi 4, 8, itu kita ukur semua sampai menjadi jutaan. Padahal kalau tidak ada ini, tidak dilepaskan ini, dia akan gelap karena energinya tidak excited, ya, not excited. Jadi ini cara pengukurannya. Biasanya sekali run untuk alat RT-PCR itu bisa 96 reaksi dalam 96 plate seperti ini yang putih di bawah ini. Ya, atau kalau ini 384, di mana perlu 1 sampai 3 reaksi per pasien yang diuji. Ini tergantung desain RT-PCR testnya. Nah, dengan RT-PCR ini kita bisa mendeteksi jumlah virus yang di dalam tubuh. Ini hanya 10 kopi, dari 10 kopi bisa awalnya begini, tapi kalau jumlahnya banyak bisa cepat. Dan kita bisa membuat curve-nya, ya, berapa sebetulnya. Kalau within di antara ini masih positif, itu akurat sekali. Nah, cara membaca hasil RT-PCR. Ini saya kaitkan dengan tadi. Kalau tadi yang itu kan kualitatif, ya. Membaca strip saja kan, ya. Ada strip merah di IgG, M, IgM atau IgG itu positif coronavirus pasien. Nah, kalau membaca ini karena kita mendeteksi tiga target, yaitu bagian dari ORF1A, kemudian ORF1E nomor 2, kemudian gen S-nya. Cara membacanya begini. Kalau ini negatif semua, tapi kita perlu memasukkan kontrol negatif, berarti tidak valid, padahal RNA ada kontrolnya, sintetik RNA. Karena genom virusnya juga RNA, maka kita membuat sintetik RNA sebagai kontrol untuk mentes. Mungkin harusnya dengan kontrol RNA itu kita bisa positif kalau eksperimen kita atau diagnosis yang kita run itu benar. Kalau semuanya ORF1E1 dan ORF1E2 dan S-nya negatif, tetapi kontrol sintetik RNA-nya positif, artinya kita bisa melihat peningkatan signalnya kita ukur itu valid. Ini benar-benar negatif. Nah, keuntungannya dengan mengukur langsung 3 target dalam satu genom ini, kalau 3-3-nya positif, regardless kontrol sintetik RNA-nya positif atau negatif, ini tetap positif. Oh, berarti dia positif untuk SAR. Kalau 2 dari 3 positif, oh dia positif. Karena kan satu genomnya kan panjang gitu kan, ya, tapi kita hanya mengukur 3 lokasi kan. Nah, kalau 2 masih oke lah, tapi kalau 1 ini meragukan ini. Maka kita pilih 3 ini biar menjadi tergantung nanti desainnya. Ada yang tesnya cuma satu gen, ada yang 2 gen, ada yang 3 gen. Jadi tergantung bagaimana kita membuat tes yang akurat. Ya. Nah, kalau tidak valid dan hasilnya tidak sesuai, maka bisa kita ulang ininya. Dan memang kembali ke tadi yang membandingkan dengan IgM atau IgG rapid test, ya, itu kan sekali gitu, ya. Kalau misalkan tidak akurat, biasanya kalau untuk kasus flu A, flu B, kalau kita ke dokter, yang pertama akan mereka uji adalah dengan menggunakan strip tadi, ya. Nah, dengan strip tadi positif, berarti dia positif. Ini karena memang tesnya sudah akurat. Kalau dia negatif, tapi gejala-gejala flu-nya ada, maka dia akan dibawa ke lab, diambil sampelnya, dibawa ke lab untuk RT-PCR. Jadi tahap pertama diagnosa itu biasanya rapid, tapi baru ke RT-PCR karena lebih kompleks dan tidak mudah. Tapi yang kita harapkan adalah memang rapid test yang dipakai di awal itu benar-benar akurat. Kalau tidak, nanti repot. Karena kita khawatir. Karena yang negatif itu sesungguhnya dia carrier, kita lepas. Padahal dia carrier atau OTG tadi yang bisa menyebarkan virus kepada orang-orang lain di sekitarnya atau yang berinteraksi dengannya. Jadi ini cara membaca hasil RT-PCR. Ini saya membuat singkat. Nah, kalau guideline WHO itu juga beda lagi. Dan mereka cukup stringent gitu, ya. Mengatakan positif PCR untuk SARS virus itu kalau dari 2 sumber clinical specimen, jadi dua sumber RNA-nya yang diambil dari hidung ataupun dari stool, dari feces, ya, atau
spesimen yang sama dari nasofaringeal, tetapi diambil pada 2 hari yang berbeda, atau menggunakan mengulangi 2 PCR tes yang sama, dan itu bisa dilakukan. Ya. Karena saya melihat paper di Cina ya, ada satu pasien yang dia datang ke rumah sakit, kemudian diuji dengan PCR ternyata belum akurat, hanya diambil dari sampel lain, dari sumber sampel lain ya, tadinya nasofaringeal, kemudian diambil yang lainnya dari baru ternyata terbukti. Ya. Dan komplikasi lagi adalah kalau pasien itu dia tidak hanya kena SARS, tetapi juga kena regular flu atau flu biasa, flu A atau flu B. Ya. Ini tantangan di dalam melakukan pengujian. Juga untuk seroconversion ya, ini ELISA atau AVE, atau juga langsung virus isolasi ya, meskipun harus dikulturkan di lab ya. Memang tantangannya adalah ketika kita berhadapan dengan pasien yang memiliki ini, memang asumsi kita adalah mereka positif semua, sehingga tenaga kesehatan yang mengambil sampel pun harus berhati-hati, dan juga karena begitu sudah di RNA-nya sih, di lab sudah oke lah ya. Tapi yang pertama yang mengambil sampel, kemudian yang melakukan isolasi RNA, itu yang harus benar-benar berhati. Kalau sudah sampai RNA, sebetulnya sudah oke, karena kita tetap harus berhati-hati ya. Ya kalau mohon maaf ya, harusnya kita tetap berhati-hati. Tapi kalau sebetulnya kalau kita mengetahui RNA sendiri itu sebenarnya hancur, keringat kita pun bisa hancur. Maka kita kalau bekerja dengan RNA itu kan kita hati-hati ya, kita sapu, kita ulap, kita bersihkan meja kita semuanya dengan bahan kimia yang menghancurkan musuhnya RNA, yaitu RNA. Nah, kalau kita melihat ini menarik ini dari Perkumpulan Biologi Medik Indonesia dari Pak Rusdan, teman kami dulu di US. Beliau yang mendata berapa sih sebetulnya kapasitas RT-PCR di Indonesia. Dari 438 laboratorium dengan kelas 2, BSI 2, 192, dan yang memiliki qRT-PCR itu 120. Ya. SDM 116. Jadi kalau kita melihat di Indonesia itu ada sekitar 120 PCR mesin yang tersebar semuanya ya. Kalau kita menghitung, kalau tadi saya pakai asumsi ya, kita menguji dengan ini, saya pakai asumsi bahwa kita bisa menguji satu pasien dengan 3 target gen, ya. Artinya 3 set primer dan probe dalam satu reaksi. Kalau kapasitasnya rendah saja 96 well plate per run, dan satu run itu sekitar 2 jam katakanlah ya. Berarti dalam satu plate yang 96 reaksi itu saya akan memasukkan 1 positive control dan 1 negative control. Kalau kita mampu merun 3 plate 3 kali 1 mesin, 3 run per hari berarti 282 sampel. 1 minggu 5 hari kita bisa melakukan 1.400 sampel. Sebulan itu 18.612 sampel. Dengan 120 mesin, kita bisa merun sekitar 2,2 juta sampel per bulan. Kalau alat RT mesinnya itu, RT-PCR mesinnya itu semuanya standar 384 well plate per run, artinya saya bisa menguji 376 sampel dalam satu run 2 jam. Kalau asumsi kita 3 run per hari, 1.100 sampel per hari. 15 run per minggu, 5.600 sampel. 66 run per bulan, 74.000 sampel. Dengan 120 mesin, itulah 9 juta sampel per bulan itu, kalau semuanya dioptimalkan. Nah, cuman memang tantangannya di sini adalah harus ada kesiapan. Ini kita berhadapan dengan jumlah pasien yang banyak. Sistem trackingnya harus baik. Gimana tidak ada tulis tangan lagi, semuanya harus disiapkan. Jadi gabungan dari IT yang baik, yang mensupport dari awal, melabel semua tabung-tabung sampel spesimen dari pasien, sehingga kita tidak akurat, tidak tracing-nya baik, trackingnya baik, tidak akan tertukar gitu ya.
dan tim yang mengekstraksi dengan baik, kemudian juga bahan-bahan reagennya banyak, cukup gitu ya, kita bisa melakukannya sebetulnya. Ya. Dan saya mendengar bahwa Rumah Sakit Pertamina Medica akan mendatangkan lagi 18 LC480 ya, 384 well reaction yang bisa meran sekitar tadi 1.100 per hari. Ya. Ini tadi kita melihat ya rapid test versus RT-PCR. Nah, di Indonesia, ya, saya mendengar ada 765 alat Gene Expert ini dari CPI yang sudah ada di Indonesia, dan CPI saat ini bekerjasama dengan Sherlock ya, dengan MIT yang mengembangkan UC ya, yang mengembangkan metodologi Sherlock tadi. Tetapi kalau dengan ini harus membeli cartridge dari mereka, memasukkan sampel, dan ini dibikin untuk point of care. Jadi kecil alatnya, bisa dilakukan di tempat lokasi. Cuman memang harus memakai alat mereka dan tidak banyak. Saya belum tahu berapa kapasitasnya. Tetapi kalau kita memakai alat PCR seperti ini, ya ini ada 100 tadi 120 di Indonesia. Ini bisa kita optimalkan sebetulnya. Ya. Jadi terkait dengan penyebaran SARS-CoV di Indonesia ini, ya untuk mengawal penyebaran, idealnya memang social distancing itu kan agar penyebarannya melambat, dan juga untuk menghentikan dan juga untuk menyiapkan rumah sakit dan infrastruktur lainnya dalam menghadapi peningkatan jumlah pasien. Nah, ini kalau berandai-andai ya, misalkan di Jakarta, di DKI itu ada sekitar ada 44 kecamatan, ada 267 kelurahan. Dengan social distancing dan semua tidak keluar, kalau orang-orang berjalan-jalan kemana-mana kan bisa menyebar tadi OTG kan. Sebetulnya disurvei dari awal memakai rapid test secara paralel, tapi juga diuji dengan RT-PCR. Jadi kita tidak langsung deploy atau memakai rapid test, tapi kita kawal dulu rapid test bersama dengan RT-PCR secara bersama-sama, sehingga kita bisa mengukur concordant rasionya itu, akurasinya berapa, kesamaannya berapa, spesifisiti dan sebenarnya sensitivitasnya. Di mana di setiap kecamatan atau kelurahan disampling dengan jumlah yang cukup, dengan cara bahwa tim kesehatan yang mendatangi mereka, ya. Sehingga bukan mereka yang mendatangi. Kalau di Korea drive by kan, pemakai mobil, karena memang yang memakai mobil banyak. Kalau di kita harus siap dan bisa ke lokasi mengambil sampel dengan baik, sehingga tahu lokasinya di mana, dipetakan di mana sih pusat-pusat penyebarannya yang benar-benar tinggi. Dan kita juga menguji pada orang-orang yang terekspos pada pasien positif COVID-19, memanfaatkan data tracing. Nah, di sini perlu kerjasama yang sangat harus erat dan koordinatif sekali ya, meningkatkan kemampuan dari awal mengolah sampel dalam jumlah banyak sampai mengisolasi RNA dengan baik, tidak ada kekeliruan, hasilnya baik, karena alat yang canggih pun deteksi yang bagus pun, yang gold standard RT-PCR, tetapi kalau isolasi RNA tidak baik, ternyata pengawalan sampel dari lokasi awal pasien sampai ke lab juga ternyata tidak baik gitu ya. Itu bisa hancur duluan sehingga tidak ada hasilnya. Jadi perlu sistem dan dukungan yang sangat baik dari berbagai pihak. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf ya. Semoga saya dengan bahasa yang bukan terlalu teknikal, kita bisa saling belajar insyaallah. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Miska. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Arief. Baik, Masya Allah ya, ternyata semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita mengetahui, itu semakin merasa kecil sebetulnya, semakin merasa banyak yang belum kita ketahui gitu kan. Nah, baik, tadi yang perlu dicermati mungkin mengenai tesnya itu sendiri, mengenai deteksi dini terhadap COVID-19 ini, ada dua penanda. Yang pertama dari gennya itu sendiri, dari virusnya, dia menggunakan real-time PCR. Kemudian ada juga satu lagi yang bersifat kualitatif,
dengan menggunakan rapid test. Kalau rapid test ini dia berbasis keberadaan antibody gitu kan ya Pak. Kemudian dari rapid test sendiri dia keuntungannya adalah tentunya cepat, gitu kan. Cepat, kemudian lebih murah daripada real time PCR, dan dia point of care tadi ya Pak, jadi bisa di tempat itu langsung. Tapi kelemahannya itu sendiri, dia mungkin akan ada false negatif, apalagi kalau kita mendeteksi pada fase yang tidak tepat gitu. Kita melakukan tes pada fase yang tidak tepat di mana antibodi belum terbentuk. Mungkin itu akan ada false negatif ya Pak. Iya. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan mulai langsung kepada diskusi. Mungkin di sini sudah ada yang mengangkat tangan juga cukup banyak. Kita akan bagi ke dalam beberapa termin sampai dengan waktu kita habis. Setiap termin akan saya mulai dengan 3 penanya. Mohon sebutkan identitas, nama, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silakan langsung bertanya. Sebentar, saya lihat siapa yang sudah ada. Di sini ada Bapak atau ya ada Bapak Bodi Dharma yang dari tadi sudah chat dan siap bertanya sepertinya kepada Dr. Arif. Silakan Pak Bodi Dharma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin saya tanyakan keterkaitan mengenai di Indonesia itu apakah sudah tersedia data genome sequences dari ssRNA atau parsial genom dari SARS-CoV-2 dari pasien-pasien Indonesia? Karena ini mungkin perlu digunakan untuk studi genom mutation dan klasterisasinya. Seperti barusan tanggal 9 April 2020 sudah muncul di Daily Mail informasi mengenai klasterisasi dan itu sudah bisa dilacak dari mana sebenarnya sumber dari SARS-CoV itu yang tersebar di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, dan itu dia ngambil data dari strains ORG yang tadi Bapak sampaikan juga. Kemudian juga sudah ada publikasinya di PNAS di sini pada tanggal 8 April ya dengan judul Phylogenetic Network Analysis of SARS-CoV-2 Genomes. Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan karena dari kemarin saya penasaran semenjak beberapa waktu lalu strain sudah mengeluarkan semacam simulasi mengenai mutasi, tetapi saya mencari-cari kok tidak ada data Indonesia gitu. Sementara kan Indonesia itu negara besar ya kira-kira gitu. Jadi mungkin perlu ada juga dari usaha dari peneliti di Indonesia untuk melakukan genome sequences, mungkin partial ataupun full genome. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak Arif, silakan langsung ditanggapi. Ya. Terima kasih Pak Bodi Dharma. Memang saya belum melihat ada publikasi genom SARS-CoV yang dari pasien Indonesia ya. Dan saya belum ada di Genbank setahu saya. Saya baru mendengar itu dari teman saya Pak Arif Witarto ya, yang beliau di Sumbawa, Direktur Sains Teknologi Parknya ya, beliau mengajukan proposal untuk mengembangkan tes deteksi RT-PCR dan satu targetnya adalah juga melakukan sequencing untuk pasien di Indonesia. Yang pertama. Memang Pak ya, ada banyak perubahan-perubahan saat ini ya. Kita nggak tahu nanti mutasinya bagaimana dan efeknya juga untuk pengembangan deteksinya atau tesnya ini. Karena memang itu penting sekali diketahui apakah ada perbedaan yang mendasar dan juga terkait dengan tesnya sendiri. Apakah mutasi-mutasinya itu berpengaruh atau tidak. Karena memang di Cina, kalau saya melihat itu, ketika mereka tidak mendapatkan positif ya, karena mungkin ini kan partikel masuk, virus masuk, baru
berkembang cepat ya. Cepat kalau IgG, produksi IgG dan tidak mengimbangi, nah itu kan pasien kewalahan ya. Jadi mereka juga menggabungkan metagenomic next gen sequencing juga untuk mendeteksi keberadaan SARS-CoV genome di dalam pasien juga, selain rapid kemudian RT-PCR, tapi juga mereka melakukan metagenomic sequencing. Mungkin itu Pak Bodi ya. Ya Pak, terima kasih. Mungkin kita tunggu saja mungkin dari hasil dari Pak Arief. Ya, kita tunggu. Pak Arief juga teman saya. Ya, ya Pak. Terima kasih, ya temannya. Iya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bodi. Kemudian kita lanjutkan tadi ke penanya selanjutnya. Masih di termin yang pertama ada Pak Akwin. Silakan Pak Akwin. Pak Akwin. Pak Akwin. Baik, kalau Pak Akwin belum muncul, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Ada partisipan dengan ID Samsung S8. Mohon maaf. Silakan. Oke. Oke, Ya, Mbak Mita. Mohon maaf, tadi Pak Akwin sudah kembali. Baik, silakan Pak Akwin. Oke. Silakan Pak. Kesempatan yang diberikan ini ada sedikit pertanyaan ya, tapi lebih ke arah molekuler ini, terutama buat Pak Arief. Yang saya pernah baca di beberapa publikasi, sebenarnya ada dua jenis tipe dari virus ini. Yang pertama adalah tipe L dan S. Itu disebabkan oleh satu mutasi titik gitu, artinya cuma hanya SNP gitu. Saya nggak tahu di Indonesia apakah dalam pendesainan untuk real time PCR itu apakah dia didesain, terutama di protokol yang dikeluarkan WHO itu didesain untuk mendeteksi itu, karena kita bisa menggunakan fitur dari real time sendiri, terutama yang bisa mendukung fitur HRM. Jadi kita bisa mendeteksi apakah ini tipe L atau S, karena itu penting, karena benar tadi saya sampai sekarang belum bisa menemukan data genomik dari spesimen virus yang ada di Indonesia gitu. Kita harus tahu apakah tipikal itu tipikal yang benar-benar virulen atau tipikal yang non virulen yang ada di Indonesia. Kemudian kedua, dari data lab yang Pak Arief paparkan tadi, saya lihat ada beberapa daerah yang sangat minim, itu terutama di Papua ya. Papua itu 0, sedangkan Papua Barat itu 1. Sedangkan kalau kita lihat kondisi alamnya gitu, mudah-mudahan tidak terjadi infeksi yang menyebar di Papua, itu akan sulit sekali untuk mengantarkan sampel dari satu titik ke titik yang lain. Dan yang kita tahu, fasilitas kesehatan di sana juga sangat tidak buruk, tidak baik gitu. Nah, sehingga itu mudah diaplikasikan di daerah-daerah yang minim fasilitas kesehatan dan minim juga laboratoriumnya. Sehingga misalnya rumah sakit daerah dengan fasilitas yang minim, mereka bisa melakukan deteksi dengan cara yang mudah dan murah. Mungkin seperti itu aja Pak Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akwin. Silakan Pak Arief. Bentar.
Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Nuska. Terima kasih Pak Akwin. Terkait yang pertama, memang ada fitur HRM yang ada di RT-PCR mesin ya, yang untuk mendeteksi atau memastikan bahwa itu akurat. Tapi memang kalau kita bisa melihat genome sequence-nya langsung membandingkan sequence langsung, apakah kita bisa melihat tes-tes yang ada saat ini kan itu selama tempat complementary untuk primers-nya forward atau reverse dan juga untuk probe-nya itu masih tidak ada perubahan, kita masih aman karena kita kan hanya mendeteksi sebetulnya tesnya hanya mendeteksi ada atau tidak, presence atau absent kan. Kita tidak membandingkan nucleotide level-nya sebetulnya kan ya. Jadi presence atau absent saja kita mendeteksi. Jadi masih memungkinkan lah ya untuk mendeteksi ada atau tidak gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah membedakan tagman untuk SNP genotyping, ya itu harus lebih akurat lagi. Tapi kan tes ini didesain hanya untuk menentukan atau mengukur ada atau tidak ya dengan PCR. Kemudian yang kedua, tadi Pak Akwin agak terputus tadi karena ada yang masuk tadi. Di daerah lain ada yang ini saya tidak kurang memahami karena terputus tengah-tengah pertanyaan, tapi memang di daerah Indonesia ada banyak yang ini kalau saya berusaha menangkap memahami gitu ya karena nggak lengkap informasinya, kelihatannya ada banyak daerah-daerah yang mungkin tidak memiliki fasilitas. Nah, ini bagaimana tetap diusahakan tes yang akurat dan sebetulnya kalau dalam bentuk spesimen ini kalau kita kawal dengan menjaga suhunya masih oke lah dalam beberapa hari ataupun bisa dibawa ke kampus-kampus yang memiliki RT-PCR mesin RT-PCR. Mohon maaf Pak Akwin, yang kedua saya tidak menangkap selengkap tadi pertanyaannya. Yang pertama juga tadi agak ini Pak, karena saya mungkin saya diulang Pak Akwin, maaf. Dengan fitur HRM itu untuk mendeteksi tipe virusnya itu sendiri, karena saya baca di beberapa fitur itu menyatakan ada dua tipe L dan tipe itu dikarenakan oleh satu mutasi titik, di mana tipe L itu sangat varian, dia virulen ya, dan tipe S itu lebih tidak virulen, itu karena perubahan satu asam amino di entah reseptor atau apa ini, saya juga tidak mengamati kemarin. Kemudian yang kedua itu penggunaan Pak Arif. Jadi tidak dengan menggunakan, kalau real time itu kan cukup harga mesinnya cukup mahal, kemudian mungkin daerah juga tidak akan bisa menjangkau dengan kondisi fasilitas yang ada, tapi bisa tidak menggunakan metode sederhana seperti LAMP, load mediated isothermal amplification gitu untuk melakukan deteksi ini. Mungkin bisa didengar Pak Arif? Ya, dengar. Yang pertama, kalau tadi terkait yang pertama, kalau memang ada mutasi yang bisa benar-benar kita bisa menganalisa bahwa itu yang membedakan virulensinya ya, Pak Akwin. Itu malah mungkin bisa kita membuat sekalian deteksinya aja yang membedakan keduanya secara akurat. Jadi kita bisa membedakan kalau pasien ini kita tes ternyata dia punya strain yang sangat virulen. Nah, itu kita bisa mengkonten dengan baik. Jadi tesnya bukan lagi presence atau absent keberadaan virus di dalam tubuh, tetapi lebih detail lagi bahwa dia memiliki virus strain yang berbeda. Ini bisa juga dikembangkan tes seperti itu. Kemudian yang itu seperti genotyping jadinya kan ya, membedakan kan ya. Kemudian kalau yang kedua memang benar yang dilakukan oleh Mammoth Bioscience atau itu LAMP juga. Tapi sebetulnya ini yang saya sebutkan tadi sebagai rapid test, tetapi yang mudah. Tetap dia memakai RNA dirubah, bahkan menggunakan CRISPR, sehingga dirubah menjadi cRNA, kemudian menjadi kualitatif, berubah menjadi strip, Pak Akwin. Jadi bukan antibody antigen base. Itu yang tadi saya sebut sebagai nucleic acid base, tetapi masuk dalam kategori rapid test dan sama dengan gold standard RT-PCR karena dia menggunakan CRISPR. Desainnya probe-nya bukan lagi probe-nya DNA, tapi probe-nya RNA, cRNA.
Ini yang akurat dan ini bisa dilakukan dalam 30 menit dengan teknologi LAMP. Dan ini nanti tesnya itu berupa strip seperti tes hamil tadi, tes kehamilan. Ini tahap berikutnya. Itu ada 2 grup yang melakukan seperti itu saat ini, yang saya pahami ada 2 grup seperti itu. Nah, ini yang menarik itu enzim yang dipakai ini kalau tidak salah itu TTH polymerase dan itu ditemukan tahun 71 oleh Jepang yang bisa langsung. Oke. Menarik, Pak. Terima kasih, Pak Arif. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Arif dan Pak Akvin. Selanjutnya dari Pak Ahmad Saihu. Dipersilakan Pak Saihu untuk bertanya. Oke. Silakan Pak Saihu. Sudah ya ini ya. Pak Arif, saya mau menanyakan kepada Pak Arif. Ini kan ada di berita di media sosial itu ada Pak Santo Purnama, ini orang Indonesia yang sedang berada di Amerika. Beliau bisa menciptakan alat rapid test yang diberi nama Sensing Self. Dan ini harganya lebih murah daripada metode swab. Akurasinya itu sekitar 92% dan harganya lebih murah. Tadi kalau yang swab itu kan harganya sampai 1 jutaan, sedangkan yang diciptakan oleh Pak Santo Purnama ini, Sensing Self ini harganya sekitar $10 atau 160.000. Nah, kira-kira kalau sudah mendapatkan izin dari Badan POM dan sudah masuk di Indonesia, kira-kira skenario apa yang bisa disampaikan atau bisa diusulkan dari Pak Arif kepada pemerintah supaya ini bisa untuk mempercepat jumlah yang bisa diperiksa. Saya kira itu Pak Arif, terima kasih. Baik, silakan Pak Arif. Pak Arif. Oke, terima kasih Bu Miska. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi ya. Yang saya belum mengetahui, saya mendengar memang ada Sensing Self ya dari Pak Santo Purnomo ya, yang di Amerika, dan saya dengar beliau mengembangkan di Singapura dengan teman-temannya di Singapura, 4 kawannya ya. Ini rapid test. Jadi kategori di dalam rapid test tadi yang saya sebutkan tadi. Cuman memang saya belum membaca, belum mengetahui bagaimana bentuk tesnya. Memang bentuknya sepertinya sama. Cuman apakah tesnya hanya mengukur IgG, karena kebanyakan tes yang ada itu dibuat 2, Pak. Kalau tadi saya contohkan tadi itu kan satu alat itu bisa mengukur IgM sama IgG kan. Ya kan, kalau IgG-nya positif juga positif pasien, lebih akurat. Kebanyakan alat itu hanya membuat kontrol dan mengukur IgG saja, antibody IgG saja, mengukur antibody IgM saja. Kalau yang tadi saya contohkan itu 2 sekalian gitu, membuat rapid test-nya. Nah, ini saya belum mengetahui yang Sensing Self dari Pak Santo itu apakah strip atau deteksi kitnya yang seperti alat kehamilan itu hanya mengukur keberadaan IgG saja, IgM saja, atau dua-duanya sekaligus. Itu saya tidak tahu. Kemudian memang kalau tes ini dikatakan 95% akurasi, sebetulnya ketika rapid test mau dipakai pada awalnya itu sebaiknya ya digabung dengan RT-PCR sehingga kita benar-benar bisa melihat ya, concordant rate-nya atau istilahnya itu keterkaitannya ya. Kalau memang 95% akan terbukti di PCR juga. Gitu. Kalau 100% terbukti dengan RT-PCR, ternyata 80% dengan rapid test. Berarti ada 20% yang false negatif, itu yang kita khawatirkan. Jadi perlu sebelum skala besar, ini perlu diuji, digandengkan dengan gold standard, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sama untuk pasien yang sama, bukan hasil yang berbeda. Jadi idealnya seperti itu sebelum
sebelum melakukan. Karena saat ini memang banyak sekali alat rapid test yang ada, dan justru malah semakin banyak kita bisa membandingkan satu dengan yang lainnya sebetulnya. Jadi punya banyak pilihan. Itu mungkin sedikit masukan dari saya, Pak. Karena memang rapid test ini kalau kita bisa membuat tadi ya antigennya, karena kita sudah tahu gen-gennya semua, kita bisa membuat bisa kita kerjakan ya sebetulnya. Terima kasih, Terima kasih, Pak.